Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku, kembali lagi bersama Ustazah Ananda. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca murojaah bersama-sama di rumah masing-masing selama 5 menit. Selanjutnya, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Katakan hadir dan sebutkan nama di dalam grup WA agar Ustazah tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, agar kita semangat dalam belajar, kita tepuk ceria dulu yuk. Apakah ada yang masih ingat gimana tepuk ceria yang Ustazah ajarkan di waktu Zoom? Mari ikuti Ustazah. Tepuk ceria, cheese, cheese, double, double, boom, boom, coki, coki, yes, yes. Kelas 4A, ceria. Ulangi sekali lagi yuk, yang lebih ceria. 1, 2, 3. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, coki, coki, yes, yes. Kelas 4A, ceria. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, betul. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI pembelajaran 1 mengenai dakwah dan ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah, dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah. Nah, itu tadi gambaran tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro, beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad memulai dakwahnya setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Metode yang dilakukan adalah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah, beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah surat Al-Mudaththir ayat 1-7 turun, beliau berdakwah secara terbatas di kalangan keluarga atau disebut berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beberapa keluarga bersedia masuk Islam pertama kali atau disebut as-sabiqunal awwalin. Dakwah sembunyi-sembunyi berjalan selama 3-4 tahun. Dan yang kedua adalah berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun keempat, Allah memerintahkan beliau berdakwah terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Beliau memulai dakwah dari kerabatnya dan orang terpandang dari kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah patung, tetapi banyak yang menolak. Paman beliau Abu Lahab menolak keras ajarannya. Kaum kafir Quraisy terus memberi tantangan, tetapi beliau dan pengikutnya tetap semangat untuk berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad, tetapi paman Nabi yaitu
Abu Thalib membela dakwah beliau. Beliau mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Syafa. Abu Lahab mencaci maki dengan berkata, "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad diam. Allah membalas ucapan paman Nabi melalui surat Al-Lahab 1-5. Surat ini menjadi hukuman Allah terhadap Abu Lahab dan istrinya. Allah membutakan mata Ummu Jamil agar tidak dapat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Para pembesar Mekah sangat menentang dakwah Rasulullah karena tidak ingin ada persamaan derajat. Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pembesar Mekah mengancamnya untuk memilih. Yang pertama, memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwah, dan yang kedua, menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Abu Thalib meminta Nabi untuk tetap meneruskan dakwahnya. Yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Kaum Quraisy mengutus Walid Mughirah membawa pemuda gagah yaitu Umar bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib menukarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umarah, tetapi Abu Thalib menolak. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utsman bin Rabi'ah. Setelah gagal membujuk Abu Thalib, kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Utbah menawarkan harta, tahta, dan apapun yang Nabi mau. Lalu beliau menolak dan membacakan surat Al-Fussilat. Utbah hanyut dan lupa tujuannya. Kemudian Utbah kembali pada kaum Quraisy. Taktik kaum Quraisy disebut siyasatul mufawadat atau politik tawaran damai. Yang kelima, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Gagal dengan Utbah, kaum Quraisy memakai cara kekerasan. Mereka tidak diberi makan, minum, dipukul, dicambuk, dan lebih kejam lagi. Yang keenam, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab atau dijuluki Singa Arab membuat Islam semakin kuat. Kaum Quraisy menganggap Bani Hashim menjadi alasan kuatnya Islam. Kaum Quraisy memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun mulai tahun ke-7 kenabian. Kaum Quraisy sadar dan menghentikan pengasingan Bani Hashim. Yang ketujuh, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Setelah pemboikotan, beberapa bulan kemudian Abu Thalib sakit dan wafat pada usia ke-87 tahun. Setelah penguburan pamannya, Nabi pulang dan mendapati istrinya Khadijah sakit dan wafat. Nabi Muhammad SAW sangat sedih, tetapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Masa itu disebut Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan yang bertepatan tahun ke-10 kenabian. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah tanya terlebih dahulu, hari ini kita membahas tentang apa, anak-anak? Nah, betul. Hari ini kita membahas mengenai dakwah dan ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekian dari Ustazah. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan seperti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap memakai masker. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.